Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada pelajaran materi dari farmakologi di bab yang ketiga, yaitu obat-obat sistem pencernaan. Simak video penjelasan yang berikut ini, jangan lupa untuk dicatat dan dipelajari materinya. Assalamualaikum, ketemu lagi pada mata pelajaran farmakologi untuk kelas 11 farmasi di bab yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang obat-obat sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran di bab ini diharapkan mampu menjelaskan yang pertama adalah obat-obat gangguan sistem pencernaan berdasarkan penyakit, kemudian obat-obat gangguan sistem pencernaan berdasarkan khasiat dan efek samping. Kemudian yang ketiga adalah cara pemakaian dan penggunaan obat sistem pencernaan. Agenda yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah antasid. Antasid itu tersendiri akan kita bahas. Yang pertama adalah penggulungan, yang kedua adalah kombinasi antasid, ketiga adalah obat-obat antasid, yang keempat adalah spesialit antasid, yang kedua adalah digestiva. Yang akan kita bahas pengganti cairan empedu, yang kedua adalah enzim pencernaan, yang ketiga adalah spesialit dari obat digestiva. Kemudian yang ketiga adalah anti diare, penyebab dan gejala diare, dehidrasi, penggulungan, kombinasi anti diare, penyakit yang menyebabkan diare. Yang keenam adalah obat-obatan anti diare, yang ketujuh adalah spesialit anti diare. Yang keempat adalah pencahar atau laksativa. Yang pertama kita bahas obat-obat laksativa, kemudian yang kedua adalah spesialit obat pencahar atau laksativa. Namun untuk spesialit nanti akan dibahas di video selanjutnya setelah ini. Agenda selanjutnya adalah yang kelima adalah antispasmodik, yang keenam adalah golagoga. Kita akan bahas yang pertama adalah penggunaan obat, yang kedua adalah obat-obat golagoga, ketiga adalah spesialit golagoga, yang keempat adalah pelindung hati atau hepatoprotector, yang kelima adalah spesialit hepatoprotector. Break. Sekarang kita masuk ke materi dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut. Tempat makanan dihasilkan sambil diaduk dengan air liur yang mengandung suatu enzim amilase yaitu phthalate yang berfungsi mengurangi karbohidrat. Selain itu makanan ditelan dan mengaduknya dilanjutkan dengan gerakan peristaltik di usus yang mendorong makanan ke lambung. Lambung mengkresekkan getah lambung yang terdiri dari asam lambung dan pepsin. Pepsin merupakan suatu enzim proteolitik yang diekskresikan oleh selaput lendir lambung. Makanan yang telah dicerna di lambung membentuk suatu massa semi padat yang disebut dengan chymus atau chimi. Kemudian selanjutnya chymus didorong dari lambung ke usus untuk diproses selanjutnya. Lanjut pencernaan di usus dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan mukosa usus. Setelah terbentuk zat gizi yang sangat halus dan mudah diserap oleh tubuh, sisa makanan masuk ke usus besar diolah oleh flora normal usus hingga siap untuk dibuang melalui anus. Di sepanjang lambung dan usus dapat timbul berbagai gangguan penyakit, baik yang disebabkan oleh terganggunya produksi enzim pencernaan maupun infeksi usus oleh kuman atau cacing. Kita bahas antasid. Antasid terdiri dari anti atau lawan atau akidus plus asam adalah basa lemah yang digunakan untuk menetralisir kelebihan asam lambung yang dapat menyebabkan penyakit tukak lambung atau sakit MAH yang disebut dengan gastritis dengan gejala nyeri hebat yang berkala,
penyakit gastritis adalah suatu peradangan pada lambung yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang kompleks dan saling berkaitan. Oleh beberapa kondisi yang kompleks, tujuan pengobatannya adalah menghilangkan gejala, mempercepat penyembuhan, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Gastroesophageal reflux disease atau yang disingkat dengan GERD merupakan penyakit saluran pencernaan yang bersifat kronis. GERD terjadi ketika asam lambung atau terkadang isi lambung naik kembali ke esofagus reflux sehingga seorang akan mengalami mual bahkan muntah. Akibat naiknya asam lambung maka akan mengiritasi dan membakar esofagus atau kerongkongan sehingga menimbulkan rasa panas pada dada atau heartburn sampai bagian dalam leher bahkan tenggorokan ya, terasa lebih panas. Kemudian pada tahun 1982 dua orang dokter Australia, Reverend dan B. Marsha menemukan bahwa H. pylori adalah penyebab tukak lambung dan tukak usus pada seluruh orang. H. pylori tidak menimbulkan keluhan, hanya sekitar 10-15% yang berkembang menjadi tukak atau sakit pada lambung. Sindrom Zollinger Ellison dan Zollinger-Ellison sindrom adalah kelainan di mana menjadi peningkatan kadar hormon gastrin yang diproduksi sehingga merangsang lambung untuk menghasilkan asam klorid yang berlebihan. Penggulungan antasid ada beberapa. Yang pertama adalah antihiperasiditas dengan kandungan aluminium atau Al dan atau magnesium atau Mg, bekerja secara kimiawi dengan meningkatkan kelebihan asam klorida atau HCl dalam lambung. Kemudian Mg dan Al tidak larut dalam air serta dapat bekerja lama di dalam lambung sehingga tujuan pemberian antasid sebagian besar dapat tercapai. Dan biasanya kedua senyawa ini dikombinasikan per senyawa molekul antara Mg dan Al disebut hidrotalsid ya, atau aluminium hidroksida, magnesium karbonat, magnesium trisilat, kompleks aluminium, magnesium hidrotalsid. Antiparasiditas dengan kandungan natrium bikarbonat merupakan antasid yang larut dalam air dan bekerja cepat, namun bikarbonat yang terabsorpsi dapat menyebabkan alkalosis atau darah bersifat basa bila digunakan dalam dosis berlebih ya, jadi nanti darahnya bisa berubah sifatnya. Selain itu, terlepasnya CO2 dari senyawa ini dapat menyebabkan sendawa ya. Antihiperresiditas dengan kandungan bismut atau disingkat dengan Bi dan kalsium yang disingkat dengan Ca dapat membentuk lapisan pelindung pada luka di lambung. Tapi obat ini sebaiknya dihindari karena bersifat neurotoksik ya. Penghambat reseptor atau H2 atau antagonis reseptor H2. Semua antagonis reseptor H2 menyebabkan tukak lambung dan duodenum dengan cara mengurangi sekresi asam lambung. Akibat penghambat reseptor H2 contohnya seperti obat ranitidin, semitidin. Saat ini dikenal dengan juga senyawa baru yaitu famotidin, nizatidin, dan roxatidin. C. Penghambat pompa proton atau proton pump inhibitor atau disingkat dengan PPI. Obat ini bekerja pada pompa proton yang merupakan tempat keluarnya proton ion H+ yang
akan membentuk asam lambung, contohnya omeprazol, lansoprazol, sampai dengan esomeprazol ya. Golongan obat ini juga digunakan pada eradikasi H. pylori. D. Analog prostaglandin E1. Obat ini bekerja secara langsung pada sel-sel parietal dan melindungi mukosa dengan jalan stimulasi dan bikarbonat. Obat yang termasuk analog prostaglandin adalah misoprostol. Kombinasi antasid ya. Antasid sering dikombinasikan dengan yang pertama adalah antikolinergik, yaitu zat untuk menekan produksi getah dari melawan kejang-kejang, contohnya ekstrak baladon. Kemudian obat penenang atau sedatif, yaitu zat untuk menekan stres yang dapat memicu sekresi asam lambung, contohnya adalah klordiazepoksida. Kemudian yang ketiga adalah spasmolitik, yaitu zat untuk melemaskan ketegangan otot, lambung usus dan mengurangi kejang-kejang, contohnya papaverin. Kemudian dimetikon atau yang disebut dengan dimetil polisisiloxan, yaitu zat yang berfungsi memperkecil gelembung gas yang timbul sehingga mudah diserap, dapat mencegah masuk angin, kembung, dan sering buang angin atau yang disebut dengan flatulen. Selanjutnya obat-obat antasid. Yang pertama adalah antasid doen untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung. Yang kedua adalah simetidin untuk tukak lambung dan duodenum. Ranitidin untuk mengobati tukak akibat antiinflamasi non-steroid ya. Yang keempat adalah obat sukralfat, ini untuk mengatasi tukak lambung. Yang kelima adalah omeprazol, ini untuk gastritis. Digestiva adalah obat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan di lambung dan usus, terutama pada keadaan defisiensi zat membantu proses pencernaan. Obat ini disebut juga dengan obat pencernaan. Digestiva dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah pengganti cairan empedu. Cairan empedu terdiri dari asam kolat dan asam kenodeoksikolat serta kolesterol dan fosfolipid. Kegunaan cairan empedu yang berhubungan dengan pencernaan dan absorpsi lemak. Ada 3 poin: membantu proses emulasi, fiksasi, dan absorpsi lemak. Yang B adalah mempertinggi daya kerja lipase. Yang C membantu proses absorpsi vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Kegunaan preparat empedu per oral membantu pencernaan dan penyerapan di dalam usus lemak. Yang B adalah merangsang pengeluaran cairan empedu dari hati kolereatik ya. Kemudian C melarutkan dan mengeluarkan batu empedu sakulagoga. Yang D adalah mengobati dan melindungi hati dari penyakit kuning dan pengerangsangan hati. Yang kedua adalah enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang sering digunakan sebagai digestiva adalah enzim lambung atau pepsin. Adalah enzim proteolitik yang kurang penting dibanding dengan enzim pankreas. Enzim pankreas atau pankreatin mengganti enzim pankreas atau pankreatin. Suplemen diperlukan bila sekresi pankreas terganggu atau dapat terjadi karena pendarahan pankreas, penyumbatan pankreas, atau kanker pankreas. Yang ketiga adalah asam klorid. Asam klorid atau HCl adalah suatu cairan yang disekresikan melalui dinding lambung yang memiliki fungsi utama, yaitu mengubah pepsinogen yang dihasilkan oleh selaput lambung menjadi pepsin.
membuat suasana lambung menjadi asam sehingga mempermudah penguraian protein menjadi peptida, membantu proses absorpsi garam, kalsium, dan besi, membantu merangsang pengeluaran getah lambung, pankreas, dan hati. C. Antidiare. Diare adalah salah satu gangguan pada pencernaan di mana seseorang buang air besar, konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Antidiare adalah obat yang digunakan untuk menanggulangi atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau kuman, virus atau cacing, keracunan makanan atau keracunan yang menyerang saluran pencernaan. Penyebab dan gejala diare. Diare terjadi karena adanya rangsangan. Rangsangan ini dapat ditimbulkan oleh yang pertama adalah infeksi bakteri, misalnya bakteri Escherichia, kemudian salmonella atau tifus, dan terkadang Vibrio cholerae atau Cochlearia. Infeksi virus misalnya influenza perut dan traveler diarrhea atau diare akibat perjalanan. Kemudian infeksi cacing misalnya cacing gelang atau pita. Keracunan makanan atau minuman, gangguan gizi, pengaruh enzim tertentu, pengaruh saraf, atau terkejut atau takut dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dehidrasi. Diare hebat lebih dari 5 kali dalam waktu yang berdekatan, dapat menyebabkan dehidrasi dengan gejala haus, mulut dan bibir kering, kulit menjadi keriput, kehilangan turgor kulit, bibir, kekurangan air kemih, berat badan turun, dan gelisah. Mencegah dehidrasi dilakukan dengan pemberian larutan rehidrasi oral seperti Oralit. Oralit terdiri dari campuran NaCl 3,5 gram, KCl 1,5 gram, NaHCO3 2,5 gram, dan glukosa 20 gram. Kemudian larutan infus secara intravena seperti larutan NaCl 0,9% normal salina, kemudian larutan Na laktat majemuk atau larutan ringer laktat atau RL. Diare penggolongannya berdasarkan mekanisme kerjanya dalam menghentikan diare atau terapi simptomatis. Antidiare dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menekan peristelastik usus, misalnya loperamid. Yang B, mengecilkan pori-pori selaput usus atau adringen, misalnya tanin. Yang C, menyerap absorpsi toksin yang dihasilkan bakteri atau racun penyebab diare yang lain, misalnya karboadsorben, kaolin, dan altapulgit. Yang D adalah melindungi luka pada selaput lendir usus, misalnya pemberian mucilago. Kombinasi antidiare. Obat yang diberikan untuk mengobati diare sebagai berikut: kemoterapi terapeutik untuk terapi kausal yaitu memusnahkan bakteri penyebab penyakit. Obat yang dapat digunakan misalnya golongan sulfonamid atau antibiotik lainnya. Kemudian spasmolitik yaitu zat yang dapat melepaskan tonus otot perut atau nyeri perut pada diare, misalnya atropin sulfat. Kemudian obat Oralit. Penyakit yang menyebabkan diare. Ada beberapa penyakit, diantaranya adalah kolera. Penyakit infeksi usus ini disebabkan oleh bakteri Vibrio-Cholerae asiatica atau Vibrio cholerae
Rae Eltor. Gejala kolera adalah diare seperti air beras, muntah, kemudian disertai kejang serta anuria ya. Terhentinya pengeluaran air seni. Pengobatannya adalah dengan pemberian oralit atau susu untuk menghindari bahaya dehidrasi. Kemudian yang kedua adalah dysentery baciller atau disebut juga shigellosis, merupakan penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh beberapa jenis basil gram negatif. Genus Shigella. Ciri-ciri penyakit ini antara lain kejang dan nyeri perut, mulas waktu buang air besar, serta diare berlendir dan berdarah. Obat yang umumnya digunakan untuk penyakit ini adalah golongan sulfonamid dan golongan antibiotik. Kemudian ada penyakit tifus. Tifus disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa yang menyerang usus. Penderita gejala tifus antara lain demam tinggi secara berkala, nyeri kepala, lidah menjadi putih, dan bila terjadi perforasi usus menyebabkan diare berdarah. Pengobatan tifus biasa dilakukan dengan pemberian chloramphenicol atau cotrimoxazole. Chloramphenicol merupakan obat pilihan atau drug of choice ya untuk tifus dan memiliki efek samping berupa anemia aplastis ya. Sementara cotrimoxazole merupakan obat pilihan lain dan pemakaiannya jangka panjang. Obat ini lebih dari 14 hari dapat menyebabkan gangguan darah. Antibiotik lain seperti ampicillin, amoxicillin, dan tetracycline. Kemudian yang keenam adalah obat-obat anti diare seperti loperamid, hidroklorid, kemudian oralit, kaolin, karboadsorben, kemudian atapulgit. Slide selanjutnya, D. Pencahar laksatif ya. Pencahar adalah zat atau obat yang dapat mempercepat gerakan peristaltik di usus sehingga mempermudah melancarkan buang air besar atau BAB ya. Mekanisme kerjanya adalah merangsang susunan saraf otonom parasimpatis agar usus melakukan gerakan peristaltik dan mendorong isinya keluar. Obat pencahar digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan sembelit atau konstipasi karena pengaruh efek samping obat, kurang minum dan kurang mengkonsumsi makanan berat berserat ya. Kemudian yang kedua adalah konstipasi pada pasien dengan resiko pendarahan rektal seperti pada hemoroid atau wasir. Dan yang ketiga adalah pembersih saluran cerna sebelum pembedahan dan prosedur radiologi ya, bisa OP ya. Pengeluaran parasit setelah pemberian antalmintik. Pada setiap obat pencahar diberikan label peringatan bahwa anak-anak tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut kecuali diresepkan oleh dokter. Obat pencahar digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah zat perangsang dinding usus. Merangsang dinding usus besar misalnya glikosid, antrakinon ya. Kemudian yang kedua adalah merangsang dinding usus kecil misalnya oleum, ricin atau minyak jarak ya sudah, dan kalomel. Kemudian yang kedua adalah zat pengikat volume tinja, obat yang bekerja dengan menahan cairan dalam usus secara osmosis atau pencahar misalnya magnesium sulfat, garam Inggris, dan natrium fosfat. Natrium fosfat bermanfaat dalam membersihkan usus sebelum prosedur radiologi, bisa OP. Kemudian terapi harus dihindari pada individu yang rentan karena dapat menyebabkan retensi air dan natrium. Obat yang dapat mengembang dalam usus misalnya agar
karboksimetil selulosa, karboksimetil selulosa atau CMC, dan tilose. Serat juga dapat digunakan karena tidak dapat dicerna sehingga memperbesar volume tinja, misalnya buah-buahan dan sayur. Kemudian yang ketiga adalah zat pelicin atau pelunak tinja. Zat ini dapat mempermudah defekasi atau buang air besar karena memperlunak tinja dan memperlicin jalur defekasi, misalnya parafin cair sampai dengan enema dengan larutan sabun dan lain-lain. Kemudian obat-obat laksativa seperti bisakodil, dantron, kemudian magnesium sulfat atau garam Inggris. Antipasmodik adalah zat obat yang digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang otot yang sering mengakibatkan nyeri perut. Obat gulungan ini merupakan relaksan otot polos. Obat ini termasuk senyawa antikolinergik, lebih tepatnya anti-mustarinik ya, meskipun dapat mengurangi spasme usus. Kemudian contoh obat ini seperti antropin sulfat dan alkaloid baladon ya. Indikasinya spasme atau kejang otot polos, kontraindikasi glaukoma, sudut sempit, efek sampingnya adalah mulut kering, sulit menelan dan haus. Sediaan injeksi atropin sulfat tablet 10 mg 20 mg ekstra baladon. Kemudian kolaguga adalah zat obat yang digunakan sebagai peluruh atau pencahar batu empedu, tetapi perannya relatif kecil bila dibandingkan dengan teknik pembedahan atau endoskopi atau laparotomi ya. Bisa batu empedu merupakan penyakit yang terjadi pada saluran atau kandung empedu. Faktor pencetus meliputi hiperkolesterolamin dan sampai dengan radang saluran empedu. Terdapat 3 jenis batu empedu, yakni batu kolesterol, batu pigmen, dan batu kalsium karbonat. Sampai dengan sebagian besar kasus yang terjadi adalah batu empedu campuran. Penggunaan kolaguga, obat ini digunakan dalam terapi untuk pasien batu empedu. Fungsi kantong empedu yang terganggu dan ukuran batu empedu kecil hingga sedang. Obat yang sering digunakan untuk membantu batu empedu adalah asam konodeoksikolat dan asam ursodeoksikolat ya. Pasien penderita batu empedu ini dianjurkan melakukan diet kolesterol ya. Pengobatan dilanjut sampai 3 sampai 4 bulan setelah batu empedu melarut. Pencegahan jangka panjang mungkin diperlukan setelah batu empedu dapat melarut, kemudian dapat terbentuk kembali pada sebagian setelah pengobatan dihentikan. Yang kedua adalah obat-obat kolaguga seperti asam kenodeoksikolat ya. Indikasinya melarutkan batu empedu atau bening sampai dengan dosis 2 kali sehari 750 sampai dengan 1250 mg pada saat makan. Pelindung hati atau hepatoprotektor adalah obat yang digunakan sebagai suplemen untuk melindungi, meringankan, menghilangkan gangguan fungsi hati karena bahan kimia penyakit kuning atau gangguan dalam penyaringan lemak oleh hati. Pada umumnya obat penggolong ini mengandung asam amino, kandungan tanaman kurkuma atau kurkumin, dan zat lipotropik seperti metionin dan kolin.
Sementara itu, kolin adalah suatu zat. Metonin memiliki peranan penting proses metabolisme di hati ya. Sementara itu, kolin adalah suatu zat yang dapat mencegah dan menghilangkan perembesan lemak ke dalam hati serta melawan keracunan. Obat ini sebaiknya jangan digunakan pada penderita penyakit hati berat ya, karena pada dosis besar dapat memperparah keadaan. Kemudian slide selanjutnya adalah berupa lampiran dari PowerPoint yang Bapak buatkan dari lampiran buku ya, obat-obat sistem pencernaan. Ini lampiran di bab yang ketiga, nanti bisa kalian baca ya di PowerPoint yang Bapak kirimkan di Google Classroom. Terima kasih untuk video penjelasan kali ini sudah selesai. Untuk materi obat-obat sistem pencernaan di mata pelajaran farmakologi di bab yang ketiga. Berikutnya nantikan video penjelasan di bab yang keempat, obat-obat sistem saraf pusat. Jangan lupa dicatat materinya.